Pagi luar biasa. Oke, dapat dipahami? Oke, kita cek semangatnya sebelum memulai pembelajaran. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, semangatnya udah ada. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, siapkan buku catatan kalian karena kita akan belajar hari ini materi surat pribadi dan surat resmi. Oke. Sebelum kita memasuki ke materi surat pribadi dan surat resmi, dari kalian siapa yang pernah mengirim surat atau menerima surat? Aku pernah. Surat cinta. Oh, ada lagi nggak? Apa? Surat untuk teman. Ada yang lebih formal? Surat izin sakit. Terus yang dikeluarkan dari lembaga, ada yang pernah nggak? Surat undangan dari sekolah pernah dapat? Oke, yang hari ini kita bahas adalah materi surat pribadi dan surat resmi. Nah, sebelum kita memulai ini kan, pernahkah kalian menerima surat dan pernahkah kalian melihat surat undangan yang dikasih sekolah? Pasti pernah. Jadi kalian pasti tahu bedanya surat pribadi sama surat resmi. Coba deh pemahaman kalian dulu, surat pribadi itu apa sih yang kalian tahu? Pribadi tidak formal. Tidak formal, betul sekali Rizky. Kalau surat resminya? Ada kok suratnya, bahasanya baku. Oke. Kalian udah kebayang ya bentuknya surat pribadi sama surat resmi. Nah, kenapa sih kita harus belajar surat pribadi dan surat resmi untuk kehidupan kita? Untuk apa? Untuk bisa menulis surat. Nih misalnya kalian kalau misalnya udah lulus sekolah kalian mau melamar pekerjaan. Nah itu kan kita bisa menulis surat lamaran pekerjaan. Terus kalian kalau misalnya rindu sama orang tua tapi nggak bisa nih, misalnya HP-nya lagi kendala atau apa, kalian bisa mengirimkan surat kepada orang tua. Makanya menulis surat pribadi dan surat resmi ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Nah, yang akan kita belajar hari ini pertama itu tadi ada apa itu surat dan fungsi surat. Kedua, nanti kita akan belajar jenis-jenis surat pribadi dan surat resmi. Nah, yang ketiga, nanti kita akan belajar bedakan gaya penulisan surat formal dengan informal dalam surat pribadi dan resmi. Oke, kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya? Coba Ibu mau Amfi bacakan tujuan pembelajaran hari ini, Amfi. Peserta didik mampu menafsirkan informasi atau pesan untuk menemukan makna tersurat dan memahami isi teks surat pribadi dan resmi. Oke, jadi fokus kita dalam pembelajaran kali ini adalah tentang bagaimana memahami surat pribadi dan surat resmi dan perbedaannya. Jadi belum masuk ya. Biasanya kan kalau di bahasa Indonesia itu ada struktur sama apa tuh? Kaidah kebahasaan. Tapi fokus tujuan kita hari ini yaitu tentang peserta didik atau kalian mampu menafsirkan, memahami dan memahami perbedaan dari surat pribadi dan surat resmi. Oke, tujuan pembelajaran udah disampaikan. Lanjut. Nah, coba ada yang mau jawab pertanyaan? Angkat tangan. Apa itu surat? Yang kalian pahami tentang surat dulu secara umum, belum ke pribadi dan resmi. Ada yang mau? Pak Ibu tunjuk. Coba, boleh. Kak Septi. Apa itu surat, Septi? Alat komunikasi Bu untuk dua orang. Betul, alat komunikasi. Jadi kalau surat itu komunikasi yang dibicarakan secara langsung apa tertulis? Tertulis Bu. Tertulis, berarti surat itu adalah komunikasi tertulis. Nah, mari kita diskusikan apa itu fungsi dari surat secara keseluruhan dulu ya, belum ke pribadi dan resmi. Nah, pertama di sini ya, ada sebagai bukti tertulis. Bukti tertulis di sini maksudnya adalah bukti tertulis yang sah. Contohnya misalnya kalau kalian mau minjem uang nih, nah itu kan ada surat perjanjian dulu. Kalau misalnya kalian nggak mau bayar,
ada surat perjanjian yang bukti tertulis yang sah. Nah, jadi surat itu sebagai bukti tertulis. Yang kedua, jelas surat adalah alat komunikasi. Alat komunikasinya interaktif atau enggak kalau surat? Interaktif, karena ada pengirim, ada penerima. Terus yang ketiga, fungsi surat ini sebagai sarana formalitas. Nah, contohnya kalau formalitas itu kayak gimana? Misalnya surat yang diturunkan dari suatu lembaga sekolah untuk mengundang orang tua kalian untuk datang ambil rapor. Nah, itu kan sebenarnya bisa aja ya di grup ya. Tapi kenapa harus diturunkan surat? Karena itu bukti formalitas dari suatu instansi atau lembaga untuk menilai keabsahan dari suratnya. Berarti kan mengambil rapotnya penting dihadiri oleh orang tua. Lanjut, terakhir, fungsi surat sebagai media arsip, yaitu untuk keperluan dokumentasi. Nah, kalian lulus sekolah dapat SKL? Disimpan kan sebagai media arsip. Nah, ijazah itu termasuk surat bukan? Surat. Nah, fungsinya sebagai media arsip anak-anak. Jadi paham ya? Fungsi dari surat pertama ada sebagai bukti tertulis, alat komunikasi, sarana formalitas, dan sebagai media arsip. Sampai sini paham? Paham. Lanjut. Nah, coba di sini ada bentuk surat nih. Ada yang bisa jawab kira-kira ini masuknya ke jenis surat apa? Surat pribadi. Surat pribadi. Kenapa, Peh? Surat pribadi. Karena ini sifatnya informal ke seseorang ke seseorang lagi, satu orang. Betul. Surat pribadi karena bersifat informal ya. Informal itu apa sih, Peh? Gak resmi atau bahasanya menggunakan sehari-hari gitu. Kenapa dari individu ke individu? Karena pribadi. Karena untuk kepentingan pribadi, betul sekali. Jadi penerimanya individu dan pengirimnya individu. Oke, kita sepakat ya. Ini adalah jenis dari surat pribadi. Cek, betul sekali. Kenapa disebutnya tadi surat pribadi? Udah kan? Tadi bahasanya informal, penerimanya individu, pengirimnya individu, dan itu mengungkapkan kepentingan pribadi seseorang, bukan kayak misalnya menanyakan kabar, apalagi kepentingan pribadi. Apalagi? Kirim uang. Mengirim uang atau apa? Pokoknya kepentingan pribadi antara individu ke individu lain. Oke, coba apa ciri-cirinya? Kita lihat nih. Coba Ibu mau Ria bacakan surat pribadi. Oke, pengertian surat pribadi yaitu bentuk komunikasi tulis surat menyurat yang dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, atau resmi. Iya. Oke, jadi kata kuncinya ini ya, dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai bentuk pribadi. Kita lanjut, apa itu ciri-ciri dari surat pribadi? Pertama, dia komunikasi interaktif ya. Tadi Ibu udah bilang, kenapa interaktif? Karena ada si penerima sebagai orang pertama, sebagai orang kedua ya penerimanya. Terus ada pengirim sebagai orang pertama. Lanjut, yang kedua, ciri-ciri surat pribadi gitu. Nih, ini bisa masuk ke struktur nih. Tapi ciri-ciri dari surat pribadi itu ada tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Bedanya apa sama surat resmi? Nggak ada surat. Nanti kita belajar ya di surat resmi. Nah, ketiga, isinya tadi berkaitan dengan kepentingan pribadi atau masalah pribadi. Contohnya tadi Ibu udah sebutkan, ada menanyakan kabar, ada keperluan pribadi dan lain-lainnya. Dan bahasanya informal, yaitu menggunakan bahasa sehari-hari. Tapi disesuaikan ya, kalau menuliskan surat pribadi disesuaikan. Kalau misalnya menuliskan untuk orang yang lebih tua, berarti kan walaupun informal bahasanya harus sopan dan santun, kecuali sama teman sebaya. Boleh, terserah kalian mau pakai bahasa gaul dan lain-lainnya, gitu ya. Disesuaikan sama ini yang menerimanya. Nah, kita lanjut ini. Tujuan dari surat pribadi. Coba siapa ya? Kak Alvita.
tujuan surat pribadi? Iya, dan perasaan juga, benar nggak? Menyampaikan ide. Ide ketiga memohon bantuan. Dan yang keempat untuk bertukar kabar. Tujuan surat pribadi yang kelima yaitu menceritakan pengalaman. Iya. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Apita. Nah, tadi berarti ini semua tujuan dari surat pribadi ini berhubungan dengan masalah pribadi orang, masalah pribadi ke individu, antara individu dan individu lainnya. Gitu. Jadi ini berhubungan sama masalah pribadi ya, bukan untuk misalnya peminjaman tempat, memberitahukan informasi, memberikan undangan. Itu masuknya ke tujuan surat resmi. Lanjut. Sampai sini untuk surat pribadi adakah yang mau ditanyakan? Nggak ya? Paham ya? Paham. Kalau paham kita lanjut materinya. Nah, di sini ada surat lagi. Beda nggak sama yang tadi? Beda. Coba siapa yang bisa menyebutkan perbedaannya sama surat yang sebelumnya? Ada belum surat? Apa lagi? Ada lampiran surat. Ada apa? Ada nomor surat. Ada yang terhormat. Diterbitkan oleh lembaga lebih formal. Oke, pinter-pinter semua ya. Berarti udah tahu nih perbedaan dari surat pribadi dan surat resmi. Oke. Kira-kira penulisan ini pemahaman umum aja ya. Kira-kira penulisan tanggal di surat resmi ini benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Ada Jakartanya. Iya, ada. Kenapa di surat pribadi sama surat resmi? Kalau surat resmi itu gak dituliskan nama tempatnya, sedangkan kalau di tanggal surat di surat pribadi itu dituliskan tempatnya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena ada kop suratnya. Iya betul sekali Vini. Karena kalau misalnya di surat pribadi itu kan ada kop surat ya. Kop surat ini kan berisikan ada logonya. Teman-teman bisa pernah lihat kan? Ada nama instansinya, ada alamatnya, dan ada kontak lembaganya. Makanya kalau di surat resmi itu tidak dituliskan tempat. Lanjut lagi nih, coba nomor lampiran sama perihal. Ini disebutnya apa kalau dalam surat? Identitas surat, betul. Atau titi mangsa suara. Oke ya, udah tahu nih perbedaannya. Nah, apa yang membedakannya? Kita lihat. Sekarang ibu mau Anissa, coba bacakan pengertian dari surat resmi. Surat resmi adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal kedinasan. Anissa sendiri pernah mendapat surat resmi nggak? Pernah. Dari mana tuh Anissa? Dari sekolah, Bu. Dari sekolah. Menyampaikan apa suratnya? Saya dapat surat peringatan, Bu. Surat peringatan. Kamu melakukan apa sampai mendapat surat peringatan Anissa? Surat dulu, Bu. Oh enggak. Berarti itu ya. Jadi kata kuncinya kalau di surat resmi itu diturunkan dari suatu lembaga atau instansi. Kata kunci ya. Nah, kalau pribadi dari pribadi individu ke individu lain. Tapi kalau misalnya resmi itu dari suatu instansi, bisa instansi ke instansi, bisa dari instansi ke individu, gitu ya. Tapi diturunkannya dari suatu lembaga atau instansi. Nah, surat ini dapat ditulis oleh pribadi kepada instansi atau atas nama lembaga pemerintahan, perusahaan atau organisasi yang ditujukan pada organisasi lainnya. Nah, lanjut lagi ke ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya nih berarti kan bersifat resmi, ya kan? Terus ditujukan kepada instansi. Terus berkaitan dengan topik kedinasan. Contohnya kayak undangan rapat, permohonan maaf, balasan lamaran pekerjaan, izin tidak masuk, izin menggunakan tempat. Dan terakhir bahasan yang formal. Oke ya, sampai sini kebayang ya perbedaan dari surat pribadi dan surat resmi. Kalau paham, kita lanjut lagi. Kira-kira tujuannya apa? Tadi ya udah disampaikan juga ya di ciri-ciri ya.
Tujuannya itu untuk keperluan menyampaikan pemberitahuan surat izin, pengumuman, penugasan, dan lain-lain kepada staf di instansi atau lembaga terkait. Oke, sampai sini ada surat resmi, surat pribadi. Paham semua? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Sekarang kita waktunya mereview perbedaan. Oke, surat. Oke. Satu, dalam konteks penerimanya. Ini pribadi ya. Ini resmi. Siapa penerima surat pribadi? Individu. Oke, individu. Kalau surat resmi? Bisa individu, bisa suatu. Iya. Oke, penerima udah. Konteks pengirimnya siapa? Individu. Individu ya. Ini dari instansi. Bahasanya. Kalau surat pribadi apa? Informal. Kalau misalnya resmi itu bahasanya Oke, dalam konteks tujuan. Tujuan surat pribadi tadi berhubungan sama apa? Atau masalah pribadi. Kalau surat resmi itu apa? Kepentingan Instansi atau lembaga ya. Kepentingan instansi atau lembaga. Oke, sampai sini Ibu lihat udah bisa membedakan surat pribadi dan surat resmi. Karena dari tadi Ibu udah menyampaikan materi, sekarang waktunya kita ice breaking. Untuk refresh lagi otaknya ya. Ice breaking ini adalah ice breaking Jepang. Ada yang beneran tahu? Oke, kalian tinggal ikuti gerakannya. Apakah sudah siap? Oke, kalau kita sambil pegangan supaya tidak pegal-pegal, duduk terus. Lanjut. Siap ya? Mulai. Taruh kanan. Oke. Sekali lagi ya, di sini udah ya. Jangan kompor. Oke, udah ya. Udah peregangan. Sekarang estimasinya tentang pemahaman dari surat pribadi dan surat resminya. Tadi udah peregangan ya, duduk. Sekarang coba. Ice breaking-nya seperti ini. Nanti kalau Ibu bilang 1, 2, 3, angkat tangannya dan jawab pertanyaan dari Ibu. Paham? Paham. Oke. Apakah surat resmi? Apakah A, surat resmi atau B, surat pribadi? Surat
yang menyampaikan tentang masalah pribadi itu apa? A. 1, 2, 3. Boleh, Pia? A. Apa itu A? Surat pribadi. Kenapa surat pribadi? Karena menyampaikan masalah pribadinya itu. Oke. Siap. Apakah situasi formal atau B, situasi informal ketika kita memberitahu kondisi kita sedang dalam musibah? Oke? Apakah situasi surat informal atau B, situasi surat formal? Ketika kita menyampaikan tujuannya untuk surat kondisi kita, menceritakan kondisi kita kepada orang tercinta atau orang yang dekat dengan kita. 1, 2, 3. Elisa, apa? Informal. Kenapa informal? Karena suatu hal yang pribadi. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita udah belajar ya. Setiap materi pasti ada latihan formatifnya. Silakan teman-teman scan barcode dari yang ada di layar ini untuk mengerjakan tugas memahami isi surat pribadi dan surat resmi. Udah? Udah. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, dalam bentuk media Padlet. Oke? Kita buka. Nanti kalian unduh ya. Kita buka nih. LKPD-nya. Oke. Nah, di sini LKPD-nya itu kan ada contoh dari surat ya. Disajikan sebuah surat ya. Surat 1 dan surat 2. Kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan dalam LKPD-nya. Dapat dipahami? Oke, jadi yang pertama, unduh LKPD-nya, kerjakan dalam bentuk Microsoft Word, dikumpulkan langsung dalam media Padlet-nya. Ini kan ada postingan ya. Kalian tulis atau pencet postingan ini, nanti di subjek itu misalnya nama kalian, Nurul. Absennya absen berapa? 21. Ya. Jadi ketika mengumpulkan LKPD memahami surat resmi dan surat pribadinya, itu pakai nama dan absen. Nanti kalian tinggal upload filenya di logo ini, bagian unggah. Oke, dapat dipahami? Dapat dipahami. Kalau udah paham semua, silakan mengerjakan LKPD. Remember. Oke, karena kita sudah mengerjakan LKPD memahami isi surat pribadi dan surat kita review dulu ya. Kita refleksi dulu. Tadi kita udah belajar apa aja sih anak-anak? Surat pribadi dan surat resmi. Terus adakah yang bisa menyebutkan tujuan dari surat pribadi? Coba. Tujuan dari surat pribadi apa tadi? Untuk menyampaikan kepentingan pribadi. Untuk menyampaikan kepentingan pribadi. Oke, tadi kita udah belajar tujuan, ciri-ciri, perbedaan surat resmi, surat pribadi. Sampai sini materi yang Ibu sampaikan, adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Untuk tadi mengerjakan LKPD-nya itu sulit atau mudah menurut kalian? Mudah ya, karena ini konteksnya masih dalam capaian pembelajaran membaca yang memahami informasi atau menafsirkan informasi dari teks yang diberikan. Oke, karena kalian udah belajar materi surat, udah mengerjakan LKPD dan latihan formatifnya, Ibu sangat bangga sama kalian udah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, udah mengerjakan tugas yang tepat waktu. Oke, dalam pembelajaran bahasa Indonesia mungkin materinya banyak ya, berupa teks semua. Tapi hari ini kalian udah aktif mengikuti pembelajaran. Sampai sini Ibu tutup